materi penilaian pembelajaran bahasa dan sastra di SD. Untuk mengisikan waktu, saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengisi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Latar belakang penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan siswa. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisien pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai. Di bidang pendidikan, kita dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu, atau etos kerja guru. Teknik penilaian yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik indikator, standar kompetensi dasar dan kompetensi. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap indikator dapat diukur dengan beberapa teknik penilaian. Hal ini karena hubungan dominan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyesuaian alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa. Pengelolaan dan pengumpulan informasi tertentu hasil belajar siswa yang sesuai dengan indikator, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang berikut penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Penilaian adalah proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak. Untuk mengetahui informasi tentang penilaian tersebut digunakan pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan untuk membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria dan jadi, penilaian pendidikan adalah proses untuk menentukan kemajuan pendidikan dan usaha memperoleh umpan balik dan penyempurnaan pendidikan. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa, bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai dan apa sebabnya, serta apa tindak lanjut. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, yaitu tes tertulis, penilaian hasil kerja siswa melalui kumpulan hasil kerja atau karya siswa, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian unjuk kerja siswa. Yang kedua, jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Yang pertama, tes lisan. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara guru peserta didik. Metode tes lisan sering digunakan oleh guru kelas untuk mengevaluasi peserta didiknya. Setiap hari guru bertanya atau memberi pertanyaan kepada peserta didiknya. Hasilnya dapat digunakan guru walaupun tidak sesuai untuk menambah faktor yang menentukan nilai akhir siswa. Hal ini dapat menolong guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan lisan dapat memberikan umpan balik langsung kepada guru maupun kepada peserta didik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tes lisan adalah tes yang dilakukan seorang guru terhadap peserta didik dengan cara tanya jawab secara langsung. Tahap penerapan tes lisan materinya berpidato, kelas 6, capaian pembelajaran
KBC, fokus pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya pada penugasan pengetahuan dan keterampilan membaca naskah pidato, tetapi juga penerapannya dalam situasi nyata. Siswa diharapkan dapat menggunakan kemampuan membaca naskah pidato mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, serta berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Siswa diharapkan dapat memahami isi dan makna naskah pidato yang benar. Bunyi soal, contoh teks pidato persuasif. Baik, dari tes bisa tadi materi tentang pidato di kelas 6 yang sudah dibacakan tadi. Bunyi soalnya diberikan suatu contoh teks pidato seperti yang teman-teman lihat di dalam. Kemudian siswa disuruh untuk menjelaskan kembali secara lisan isi pidato persuasif di atas. Kemudian di sini kita sudah membuat penilaiannya. Yang pertama aspek yang dinilai yaitu menjelaskan isi teks pidato dengan judul pidato, bagian pembuka, isi dan bagian penutup pidato yang didengar. Kemudian skornya kami beri nilai tentang 0 sampai 4. Di sini kami belum sempat menuliskan kriterianya. Di sini diberi skor 4 jika teks pidato itu judul pidato, bagian pembuka, isi dan penutupnya sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian di aspek yang kedua itu kelancaran dalam melafalkan, diberi rentang nilainya 0 sampai 3. 3 jika siswa mampu membacakan pidatonya dengan secara lancar dan mampu melafalkannya dengan baik. Kemudian 2 jika mereka cukup lancar dalam menjelaskan kembali isi dari pidato yang sudah didengar. Kemudian diberi nilai 1 jika mereka kurang mampu untuk menjelaskan kembali pidato yang sudah didengar. Kemudian di bagian ketiga yaitu kejelasan suara. Di kejelasan suara ini skornya direntang antara 0 sampai 3. 3 jika kejelasan suaranya sangat jelas. Kemudian diberi nilai 2 jika suaranya cukup jelas untuk didengar. Kemudian jika diberi nilai 1 jika suaranya kurang jelas. Kemudian di aspek yang keempat yaitu keberanian. Kami beri skornya tentang antara 0 sampai 3. Diberi skor 3 jika siswa berani untuk menjelaskan kembali isi pidato di depan kelas. Kemudian diberi nilai 2 jika siswa masih malu-malu untuk menyampaikan kembali isi pidato yang sudah didengar. Dan diberi nilai 1 jika siswa di depan kelas hanya untuk menangis dan tidak mampu untuk menjelaskan kembali isi pidato yang sudah didengar. Kemudian di aspek yang kelima yaitu kefasihan, di mana kami memberi nilainya itu 0 sampai 3. Diberi nilai 3 jika siswa fasih dalam menyampaikan kembali isi pidato. Diberi nilai 2 jika siswa cukup fasih dalam menyampaikan kembali pidato yang sudah didengar. Kemudian diberi nilai 1 jika mereka kurang mampu untuk kurang fasih dalam menyampaikan kembali isi pidato. Kemudian di nilai akhirnya yaitu nilai akhir siswa skor yang diperoleh itu skor maksimal dikali dengan dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100. Skor maksimal yaitu dalam 100 misalnya, dan ketika siswa mendapat nilai 15 atau peroleh skor yang diperoleh 14, jadi dikali dengan 100 kemudian dibagi dengan skor maksimal yaitu 16. Kemudian yang berikutnya itu penilaian kinerja atau performance. Pada kurikulum tercantum banyak hasil belajar yang menggambarkan proses kegiatan atau unjuk kerja. Untuk menilai hasil belajar tersebut dibutuhkan pengamatan terhadap siswa ketika melakukannya. Penilaian kinerja adalah penilaian yang berdasarkan hasil pengamatan, penilaian terhadap aktivitas siswa
sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin sering guru untuk mengamati unjuk kerja, unjuk siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Penilaian dengan cara ini lebih tepat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok kecil, membaca daring, bermain drama, kemampuan bertanya, kemampuan berbicara lafal dan intonasi, dan proses mendengarkan atau menyimak. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja memerlukan alat penilaian. Alat ini harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat benar-benar mencari kinerja yang dilakukan siswa. Di sini contoh penerapan penilaian kinerjanya itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Bunyi capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menceritakan kembali cerita yang dibacanya melalui media yang dikendaki siswa secara berdiferensiasi. Bunyi soalnya, ceritakan kembali dengan singkat buku cerita yang sudah kalian bacakan. Itu bunyi soalnya tadi. Ceritakan kembali dengan singkat buku cerita yang sudah dibacakan. Di sini tadi misalkan guru memberikan suatu buku bacaan kepada siswa. Nah, siswa diminta untuk menceritakan kembali di depan kelas buku yang sudah mereka bacakan. Di sini kami sudah buat instrumen penilaiannya. Yang pertama, aspek yang dinilai itu lafal dan intonasi. Skor penilaiannya yaitu rentang nilainya antara 3, 2, dan 1. Diberi nilai 3 jika lafal dan intonasinya sangat bagus atau baik. Kemudian diberi nilai 2 jika lafal dan intonasi dari peserta didik itu cukup. Kemudian diberi nilai 1 jika mereka kurang lafal dan intonasinya kurang jelas dalam menyampaikan cerita. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan susunan kalimat. Skornya itu 3, antara 3, 2, dan 1. Diberi nilai 3 jika siswa mampu atau dengan benar menyampaikan ketepatan susunan kalimatnya sesuai dengan alur cerita yang sudah dibacakan. Kemudian diberi nilai 2 jika mereka cukup mampu antara ketepatan dan susunan kalimat yang sudah dibacakan. Kemudian diberi nilai 1 jika mereka kurang mampu untuk menyelesaikan ketepatan susunan kalimatnya. Kemudian yang di bagian ketiga yaitu ketepatan pilihan kata. Di sini diberi nilai antara 3, 2, dan 1. Diberi nilai 3 jika ketepatan pilihan katanya sangat bagus. Kemudian diberi nilai 2 jika mereka kurang baik atau kurang benar dalam pemilihan katanya, cukup dalam pemilihan katanya. Kemudian diberi nilai 1 jika mereka kurang atau tidak mampu dalam menyelesaikan ketepatan pemilihan katanya. Yang keempat yaitu adalah kesesuaian gagasan dengan cerita. Di sini skor penilaiannya antara 1 sampai 3. Diberi nilai 3 jika baik atau benar dalam kesesuaian jika gagasan yang diceritakan kembali sesuai dengan cerita yang sudah dibacakan. Kemudian diberi nilai 2 jika mereka cukup atau ada beberapa kesalahan dalam menyampaikan cerita di depan. Gagasannya kurang sesuai. Kemudian diberi nilai 1 jika mereka kurang mampu untuk menyelesaikan gagasan dengan cerita. Poin yang kelima yaitu adalah kejelasan bercerita. Di sini menunjukkan kepada bagaimana mereka mampu untuk menjelaskan dengan jelas cerita yang sudah dibacakan. Diberi skor nilai 3 jika mereka kejelasan dalam menyampaikan ceritanya itu sangat jelas. Kemudian diberi nilai 2 jika mereka cukup jelas untuk menyampaikan kembali. Diberi nilai 1 jika mereka kurang mampu atau tidak mampu untuk menyampaikan kembali cerita dengan secara jelas. Kemudian yang bagian terakhir itu kelancaran bercerita. Di sini skornya 1 sampai 3. Diberi nilai 3 jika mereka lancar dalam menyampaikan kembali cerita yang sudah dibacakan.
kemudian diberi nilai 2 jika mereka kurang baik atau kurang benar dalam menyampaikan kembali ceritanya. Dan yang terakhir itu memberikan nilai skor 1 jika mereka kurang mampu atau tidak lancar dalam bercerita. Di sini skor maksimalnya yaitu 21 karena berdasarkan aspek yang dinilai adalah ada 7 bagian dikali dengan skor tertinggi dari setiap aspek itu adalah 3, maka dicapai skor maksimalnya yaitu adalah 21. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai akhirnya skor yang diperoleh siswa dibagi skor maksimal yang 21 dibandingkan dengan 100. Misalnya siswa memperoleh nilai 20, kemudian dibagi dengan skor maksimal yaitu 21, kemudian dikali dengan 100 akan diperoleh nilai akhir dari siswa tersebut. Kemudian dari materi ini juga kami memberikan satu contoh soal di materi IPAS kelas 2, di mana CP-nya adalah peserta didik mengenal bagian-bagian anggota tubuh manusia dan panca indera. Mereka mulai memodelkan kegunaan dari masing-masing anggota tubuh dan panca indera. Peserta didik dapat menerapkan cara merawat anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini kami contohkan soalnya adalah praktekkanlah di depan kelas bagaimana cara-cara merawat tubuh yang baik dan benar. Di sini instrumen penilaiannya yaitu juga ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu adalah ketepatan, pelafalan dan intonasi, kemudian ekspresi. Di sini kami mengambil contoh ada beberapa siswa, misalnya ada 5 siswa di sini, 4 siswa. Kemudian aspek yang dinilai adalah ketepatan. Skor penilaiannya tentang nilai dari 1 sampai 4. 1 sampai 4. Diberi nilai 4 jika ketepatan kalimat atau ketepatan katanya sangat baik yang diucapkan oleh siswa. Kemudian diberi nilai 3 jika mereka baik dan mungkin ada dengan beberapa kesalahan. Kemudian diberi nilai 3 jika mereka cukup tepat dalam penggunaan katanya ketika menyampaikan ketika mendeskripsikan cara-cara merawat tubuh yang baik di depan kelas. Kemudian diberi nilai 1 jika mereka kurang. Kemudian di bagian pelafalan dan intonasinya sama dengan aspek ketepatan tadi, direntang nilainya antara 1 sampai 4. Diberi nilai 4 jika mereka mampu pelafalan dan intonasinya sangat bagus. Kemudian diberi nilai 3 jika mereka baik dalam pelafalan dan intonasi suaranya. Kemudian diberi nilai 2 jika mereka cukup mampu untuk pelafalan dan intonasi suaranya di depan kelas. Kemudian diberi nilai 1 jika mereka kurang ataupun tidak mampu dalam intonasinya kurang jelas. Kemudian di bagian ketiga aspek yang ketiga itu adalah ekspresi. Nah, di sini sama dengan aspek lainnya, yaitu tentang nilainya itu 1 sampai 4. Diberi nilai 4 jika mereka ekspresinya sangat baik sesuai dengan apa yang diceritakan, apa yang dipraktikkan di depan kelas. Kemudian diberikan nilai 3 jika mereka baik ataupun mungkin ada 1-2 kesalahan dalam ekspresinya ketika melakukan praktik cara merawat tubuh yang baik dan benar di depan kelas. Kemudian diberi nilai 2 atau cukup. Diberi nilai 2 jika mereka cukup mampu untuk ekspresinya dengan beberapa kesalahan ketika mempraktikkan bagaimana cara merawat tubuh yang baik di depan kelas. Kemudian diberi nilai 1 jika mereka kurang, ekspresinya kurang dapat dalam mempraktikkan bagaimana cara merawat tubuh yang baik dan benar di depan kelas. Nah, di sini skor maksimalnya adalah 12, di mana ini didapat dari skor tertinggi dari 3 aspek yang sudah dicantumkan. Kemudian untuk memperoleh nilai siswa di akhirnya adalah skor perolehan dikali dengan skor maksimal, kemudian kali 100 atau bisa disebut dengan kali 10. Misalnya dari siswa memperoleh nilai 9, skor yang diperoleh adalah 9, maka itu akan dikali dengan skor maksimal yaitu 12, dibagi dengan skor maksimal 12, kemudian dikali dengan 100.
Yang ketiga itu adalah penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut dapat berupa suatu investigasi diawali dengan perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu secara jelas. Selama mengerjakan sebuah proyek atau sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oleh sebab itu, pada setiap penilaian proyek, guru harus memperhatikan beberapa aspek khusus, seperti keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberikan makna atau informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Originalitas atau keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan membawa sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah originalitas atau keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Kemudian penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk suatu proyek. Dalam kegiatan ini, rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi penyusunan rencana dan instrumen penilaian, kumpulan data, analisis data, dan menyiapkan laporan. Penilaian proyek dapat menggunakan instrumen daftar cek, skala penilaian, atau narasi. Laporan penilaian dapat dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis. Produk akhir dari sebuah proyek sangat mungkin memerlukan penilaian khusus. Penilaian produk dari sebuah proyek dimaksudkan untuk menilai kualitas dan bentuk hasil akhir secara holistik atau analitik. Penilaian produk dapat dimaksud meliputi penilaian atas kemampuan peserta didik menghasilkan produk, seperti misalnya produk makanan, pakaian, hasil karya seni berupa gambar, tulisan, atau lainnya. Kemudian barang-barang terbuat dari kayu, kertas kulit, keramik, plastik, dan lainnya. Kemudian penilaian secara analitik merujuk pada semua kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan produk tertentu. Kemudian penerapan penilaian proyek misalnya dalam materi bahasa Indonesia di kelas 4 dengan pencapaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam, misalnya berupa slogan atau bahan poster. Kemudian ini soalnya, di kami membuat contoh soal ini adalah buatkan poster tentang budaya membaca. Nah, di instrumen penilaiannya ada 3 aspek yang perlu dinilai. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tema. Kemudian di bagian deskripsinya diberi nilai 3 jika poster yang dibuat sesuai dengan tema yang ditentukan. Kemudian diberi nilai 2 jika poster yang dibuat kurang sesuai dengan tema. Kemudian diberi nilai 1 jika poster yang dibuat oleh siswa tidak sesuai atau tidak tepat dengan tema yang sudah ditentukan. Kemudian di aspek yang kedua yaitu adalah pilihan kata persuasif. Di bagian deskripsinya diberi nilai 3 jika pilihan kata persuasifnya tepat. Kemudian diberi nilai 2 jika pilihan katanya kurang tepat. Kemudian diberi nilai 1 jika sama sekali pilihan katanya tidak tepat dengan apa yang sudah ditentukan. Kemudian aspek yang terakhir yaitu adalah
gambar atau hiasan pendukung dalam suatu poster. Tentang nilainya siswa ketiga diberi nilai 3 jika gambar atau hiasan pendukung yang menarik dapat meminat pembaca. Kemudian diberi nilai 2 jika gambar yang dicantumkan dalam poster itu kurang menarik. Kemudian diberi nilai 1 jika gambar atau hiasan pendukung dalam poster itu tidak menarik. Di sini skor maksimalnya dengan aspek yang nilai ada 3 aspek itu dengan skor tertinggi masing-masing yaitu 23, maka diperoleh skor maksimalnya itu adalah 9. Kemudian untuk memperoleh skor akhir atau skor siswa yaitu adalah skor perolehan dibagi dengan skor maksimum dikali dengan 100. Misalnya tadi skor maksimalnya itu adalah 9, kemudian siswa memperoleh nilai 8 atau 7. Nilai tersebut kita bagikan dengan skor maksimal yaitu 9, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, dengan itu akan memperoleh nilai akhir atau nilai dari siswa. Kemudian kesimpulannya adalah penilaian harus mengukur tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan penerapan indikator dan tujuan pembelajaran pada perencanaan pembelajaran. Selain itu, penilaian juga perlu dilaksanakan dengan pemilihan bentuk yang tepat. Jika yang diinginkan menilai keterampilan, maka bentuk yang dipilih penilaian kinerja dengan alat format yang tepat. Hal ini menghindari hasil yang bias. Namun alat yang dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan dan keluasan kurikulum yang dikehendaki. Oke, baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya bisa mengambil kesimpulan sedikit bahwa penilaian merupakan proses untuk menentukan hasil dari setiap kemampuan seseorang untuk mengukur tujuan yang ingin dicapai. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman kelompok untuk memberikan pertanyaan. Perlu diingatkan kembali pertanyaan itu mengenai hal-hal yang belum dimengerti, bukan untuk menguji. Ya. Oke, baik, pada kesempatan ini teman dari kelompok 12 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 dengan bunyi pertanyaan, apakah lafal dan intonasi sama atau berbeda? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 11 pertanyaan ini. Yang adalah apakah lafal dan intonasi sama atau berbeda? Menurut kelompok kami atau menurut pemahaman kami terkait dengan lafal dan intonasi itu berbeda. Kalau lafal itu adalah merujuk kepada bagaimana seorang itu mengucapkan kata-katanya yang tepat. Kalau intonasinya merujuk pada tinggi redanya suara pada saat mengucapkan atau menceritakan kembali misalnya dari pidato ataupun praktek di depan kelas. Itu terkait dengan lafal dan intonasi. Makanya kami di aspek di penilaian tadi memilahkan antara lain lafalnya, lain dengan intonasinya karena dua hal ini berbeda. Itu terkait dengan pertanyaan dari kelompok 11 tadi. Bagaimana kakak disitu? Apakah Baik, terima kasih. Teman sendiri sudah menjelaskan tadi bahwa ternyata lafal dan intonasi itu kan berbeda. Tetapi di beberapa rubrik instrumen tadi teman menjadikan lafal dan intonasi itu adalah sebuah aspek yang disatukan untuk dinilai. Nah, berarti di sini akan membuat kebingungan dalam menentukan penilaian. Yang dimana, misalnya siswa disuruh untuk membacakan pidato. Nah, karena kamu sudah menggabungkan dia punya lafal dan intonasi di aspek penilaian, berarti untuk menentukan kedua hal tersebut itu sangat bingung. Yang dimana, bagaimana kamu bisa menentukan lafalnya dan juga dia punya intonasi karena kamu menggabungkan, padahal kita kan tahu bahwa dua hal itu kan berbeda. Kalau Anda pilihkan lain aspek lafal untuk dinilai dan lain aspek intonasi baru bisa diukur. Tetapi bagaimana kalau begini? Kan konsepnya tadi teman menggabungkan lafal dan intonasi dalam satu aspek penilaian. Nah, akan diberikan satu tadi teman sudah menjelaskan akan diberi nilai 2, 3. Bagaimana kalau begini? Seorang siswa dia membacakan pidato, dia lafalnya bagus, tetapi intonasinya itu tidak tergambar dalam performasinya. Yang dimana bacanya itu semacam tidak ada tinggi rendahnya suara, bunyi kalimat,
hanya datar begitu. Tetapi untuk katanya, untuk pengucapan katanya itu sangat jelas. Tetapi berarti di sini bagaimana sudah teman memberikan dia punya penilaian? Karena teman tadi menggabungkan kedua hal tersebut itu dalam satu aspek penilaian. Baik, terima kasih atas sanggahannya teman itu. Di sini tadi dalam rubrik penilaian tadi kami nyatakan antara lafal dan intonasi di mana rata nilainya 1/3. Di situ tadi sudah kami jelaskan antara kriterianya. Jika baik atau benar dalam tanda kutip baik atau benar ini, jika kedua hal tersebut lafal dan intonasinya dia mampu mengucapkan atau mengekspresikannya dengan baik, maka diberi nilai 3. Diberi nilai 2 jika misalnya mampu dalam seperti yang teman bilang tadi, dia pelafalnya bagus tapi intonasinya tidak, makanya diberi nilai 2. Diberi nilai 1 jika kedua-duanya dia tidak mampu untuk mengekspresikan kedua hal tersebut antara lafal dengan intonasi. Oke, berarti diberi nilai 1 ketika dia tidak bisa mampu menerapkan keduanya. Berarti siswanya di depan mendelegasikan pidato itu apa yang disampaikan di situ? Kalau memang kalau memang lafalnya tidak jelas, terus intonasinya, terus apa yang ditampilkan di depan? Karena kalian bilang tadi bahwa ketika akan diberi nilai 1 ketika tidak bisa melakukan kedua hal tersebut. Berarti kalau siswa tidak bisa melakukan kedua hal tersebut, lantas yang ditampilkannya di depannya itu apa? Oke, baik, kalau tidak mampu itu bukan berarti siswa datang itu hanya diam. Tidak mampu berarti misalnya mengundang pelafalnya tidak baik, kemudian intonasi suaranya tidak baik, diberi nilai 2 tadi. Misalnya intonasi suaranya bagus tapi pelafalnya kurang, diberi nilai 3 jika kedua hal tersebut mampu. Diberi nilai 3 bukan berarti dia tidak bisa melafalkan atau tidak bisa intonasinya kurang baik, berarti bukan berarti dia hanya diam. Tapi misalnya kedua hal tersebut hanya misalnya intonasinya tidak ada, tidak dapat, kemudian pelafalannya tidak baik, itu makanya diberikan nilai 1, bukan berarti dia hanya diam. Karena pelafalan dan intonasi juga ada beberapa, mungkin ada 3 katanya, ada diberi nilai 3 baik dengan kurang baik. Itu makanya tadi kami sudah menjelaskan bahwa jika intonasinya tidak dapat, kemudian pelafalannya tidak baik, maka diberi nilai 1. Diberi nilai 2 jika mungkin intonasinya bagus tapi pelafalnya kurang tepat. Kemudian diberi nilai 3 jika kedua hal itu sesuai tepat antara intonasi dengan lafal. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain ingin menambahkan jawaban dari Hanif. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini sedikit menanggapi dari pemikiran saya, bahwa benar juga yang disampaikan oleh teman kelompok yang presentasi. Akan tetapi di sini sedikit saya mendukung juga teman itu bahwa di penilaian terakhirnya itu yang memiliki skor sampai tidak mampu. Semestinya jangan pakai kata tidak mampu. Di sini kalau tidak mampu itu berarti dalam tanda kutip itu siswa hanya majuannya dia saja karena tidak mampu. Nah, di sini semestinya teman-teman memakai kata kurang jelas atau tidak Kurang mampu. Bukan, jangan pakai tidak kata kurang mampu, karena kalau kurang mampu berarti siswanya hanya pergi ke depan kelas hanya diam saja. Kira tadi mungkin tapi di instrumen tadi ada kurang jelas, ada salah pengucapan dalam penjelasan. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1 saya tutup. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Oke, baik, pertanyaan nomor 2 dari kelompok 8, yaitu bagaimana tes bisa dapat mendukung pembelajaran aktif dan bermakna dalam kurikulum merdeka. Oke, baik, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, tes lisan ini sangat mendukung dalam pembelajaran aktif, di mana ketika kita seperti di awal pembelajaran, ketika kita masuk kelas pasti kita memberikan satu pertanyaan terkait dengan
misalnya materi-materi sebelumnya, dan ini mendukung pembelajarannya bersifat aktif dalam kelas. Nah, dengan memberikan pertanyaan di awal pembelajaran ini, nanti siswa akan aktif, di mana mereka dapat menceritakan kembali apa yang sudah mereka pelajari tentang materi-materi sebelumnya itu di awal pembelajaran. Kemudian pada saat proses pembelajaran berlangsung, penyampaian materi, bisa juga guru menyampaikan pertanyaan terbuka kepada siswa, di mana setiap siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau idenya masing-masing. Itu dapat dengan demikian tes lisan ini sangat baik dalam mendukung proses pembelajaran yang aktif dan bermakna dalam kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka sekarang ini, di mana dituntut itu adalah siswa harus aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, dengan demikian kami sangat mendukung bahwa tes lisan ini mampu untuk mengaktifkan proses pembelajaran yang bermakna dalam kelas. Itu dari kami. Bagaimana teman kelompok 8, apakah jawabannya bisa diterima atau ada salah? Sudah terima. Aku les ke kongsi. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk menutup kita punya sesi diskusi dengan bunyi pertanyaan. Pertanyaan terakhir dari kelompok 7 sekalian untuk menutup sesi diskusi kita pada hari ini dengan bunyi pertanyaan: bagaimana cara menggabungkan tes lisan dengan bentuk penilaian lain dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Oke, baik. Terkait pertanyaan dari kelompok pertanyaan terakhir. Selanjutnya, bagaimana mengintegrasikan tes lisan dengan bentuk penilaian lain dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Misalnya, contohnya seperti membuat karangan. Nah, di sini kita bisa membuat dua bentuk penilaian, bisa menggunakan penilaian lisan dengan penilaian tertulis. Misalnya penilaian tertulis seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalnya yang sudah dipaparkan oleh Ibu tadi. Kemudian kita bisa menggunakan penilaian lisannya dengan menyuruh siswa itu untuk menyampaikan membacakan isi karangannya di depan kelas. Nah, di situ kita bisa menggabungkan bagaimana dia cara penulisannya dengan cara penulisan misalnya menggunakan huruf kapitalnya, kemudian apa dan penggunaan tanda bacanya secara tertulis. Nah, ketika dia sudah membacakan hasil karangannya, di situ kita bisa nilai menggunakan tes lisan, misalnya intonasi tadi, pelafalan, kemudian ketepatan pilihan katanya. Itu dengan demikian kita bisa menyatukan atau menggabungkan antara tes lisan dengan bentuk-bentuk penilaian lain seperti penilaian tes uraian tadi itu dengan membuat karangan. Terkait dengan pertanyaan dari kelompok 7, mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Mari kita berikan aplaus yang banyak.